Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya bisa pagi, siang, sore, dan malam. Happy Sunday, kembali berjumpa dengan saya Nofri Simanjuntak dalam program analisa mingguan atau forecast mingguan untuk major pair. Seperti biasanya, dimulai dari Euro USD, jangan lupa juga DXY atau dolar indeksnya, lanjut nanti di gold, kemudian seterusnya GBP USD, USD JPY, saham, dan juga cryptocurrency. Mohon maaf, minggu lalu saya tidak bisa menyampaikan analisa mingguan karena soft opening coffee shop saya, FX Gold Coffee Shop, dengan konsep drink coffee, make money, atau sambil minum kopi, edukasi, dan dapat dolar lagi. Kita mulai dari analisa fundamental, baru nanti masuk sentimental, dan juga berlanjut ke akhirnya teknikal untuk menentukan trading plan-nya. Minggu lalu, market dalam kaitannya dengan news sebagai bagian dari fundamental itu sangat-sangat fluktuatif, bergerak dalam arti karena banyak pengumuman-pengumuman yang dirilis dalam kaitannya dengan dolar serta euro sesuai dengan pair euro USD. Anda kan tahu bahwa ada FOMC statement, FOMC meeting, kemudian juga economic projection. Sementara dari sisi euronya sendiri juga sama. Oke, sekarang kita bahas dulu sedikit mengenai hasil dari FOMC meeting yang dipimpin oleh Powell ya. Ini sudah saya sampaikan dalam analisa fundamental Amerika dan dunia di Zumpa Edukasi Gratis bersama FBS tiap Kamis genap. Jangan lupa Kamis genap mendatang, kalau nggak salah tanggal 23 itu saya akan berbagi mengenai Wyckoff teori sebagai penyempurnaan dari Dow teori. Kalau kita bicara mengenai virus COVID, sampai dengan sejauh ini belum selesai ya. Belanda, kemudian juga Inggris sudah melakukan lockdown, dan negara-negara lain juga sudah bersiap-siap. Indonesia sendiri sudah ada yang kena virus ini. Dan berdasarkan data WHO, Omicron ini diyakini berkembang 70 kali lebih cepat dari versi asli corona dan varian Delta dalam 24 jam. Bisa dibayangkan kecepatan penularannya ya. Dan Omicron ini terdeteksi akhir November di Afrika Selatan, kemudian Mozambik, dan lain sebagainya. Sementara WHO memasukkannya dalam varian of concern, artinya yang perlu diwaspadai, sama dengan varian Delta. Sudah lebih dari 72 negara terinfeksi, termasuk satu di Indonesia. Tapi positifnya bahwa katanya Omicron ini tidak seganas varian Delta, cuma Inggris baru melaporkan kematian pertama Omicron pada pekan lalu. Selanjutnya, kita bicara ekonomi Amerika sendiri. Bank Sentral Amerika atau The Fed hari Kamis dini hari jam 2 waktu Indonesia bagian Barat mengumumkan program pembelian aset bank sentral yang lebih cepat. Artinya terjadi yang disebut dengan pengurangan stimulus. Pada bulan Januari 2022 mendatang direncanakan turun 30 miliar US dollar dari sebelumnya 90 juta jadi 60.
Sehingga kalau konsisten turunnya setiap 30, maka diperkirakan Maret 2022 stimulus selesai. Artinya pengurangan stimulus atau yang disebut dengan tapering selesai. Dan biasanya sesuai dengan siklus ekonomi, kalau umpamanya terjadi pertumbuhan ekonomi itu akan mengakibatkan inflasi, maka terjadi juga yang disebut tapering, akhirnya menjadi nol. Efek berikutnya nanti kenaikan suku bunga sebagai salah satu kebijakan pengetatan keuangan atau moneter. Nah, diperkirakan tahun depan itu Amerika akan menaikkan suku bunganya itu dari sebelumnya satu kali saja, itu namanya dot plot, akhirnya berubah menjadi lebih optimis 3 kali. Untuk apa? Untuk menghadapi inflasi yang ternyata itu tertinggi dalam 4 dekade ekonomi Amerika. Bayangkan, berarti inflasinya ini jauh lebih tinggi dari sebelum COVID, tertinggi 40 tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengetatan keuangan dengan proses stimulusnya dihentikan Maret 2022 nanti, kemudian suku bunga akan naik, diprediksi April atau Juni, dan 3 kali dari sebelumnya 1 tahun. Sementara dalam economic projection-nya sendiri, ada beberapa revisi yang dilakukan oleh The Fed. Contohnya misalkan pada pertemuan atau laporan September lalu, diprediksi GDP itu tahun 2021 5,9. Ternyata 5,5. Ini sudah hampir bukan proyeksi atau prediksi lagi ya, karena tahun ini kan sudah beberapa hari lagi akan berakhir. Kemudian juga, kalau Anda lihat ini negatif, tunggu dulu. Di 2022, September lalu diprediksi 3,8, betul. Ternyata baru direvisi menjadi 4,0. Artinya ini merupakan sebuah sikap yang hawkish. Udah misalkan taperingnya hawkish, kemudian juga economic projection-nya hawkish, ditambah lagi perubahan berapa kali naik suku bunga dari 1 kali menjadi 3 kali, maka menjadi benar-benar hawkish lah. Dan kalau kita lihat, pada September lalu, unemployment rate sebagai salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi, atau disebut juga dengan tingkat pengangguran, itu juga mengalami revisi dari sebelumnya 4,8 menjadi 4,3. 4,3 ini sudah didapat waktu pengumuman NFP Jumat minggu lalu. Dan tahun depan juga terjadi perkembangan positif dari 3,8 direvisi menjadi 3,5. Kemudian juga inflasinya ini diprediksi naik tahun 2021 dan itu jelas karena sudah mencapai tertinggi 40 tahun. Dan 2022 Anda perhatikan, ini penting. Inflasinya turun, direncanakan turun. Artinya akan ada upaya-upaya pengetatan ekonomi supaya dari misalkan 5,3 ini turun cukup drastis ke 2,6 loh. Nah, berarti di sini mengandung unsur apa kalau kita analisa? Kemungkinan besar untuk mencapai inflasi 2,6 ini akan dilakukan 3 kali kenaikan suku bunga yang sudah diwacanakan benar. Itu maksudnya. Jadi sekilas, secara prinsip, bahwa US dollar ini ke depan masih berpotensi akan menguat. Cuma ya, pinternya Powell yang merupakan mungkin pembelajaran dari masa lalu, di mana pada saat era Bernanke, begitu stimulus itu dihilangkan, dolar langsung melonjak naik dan itu tidak baik buat ekonomi Amerika. Sementara di tangan Powell, itu menguatnya dolar itu pelan-pelan dan seperti tidak terasa. Nah, itu yang lebih baik.
Karena kalau sampai dolar menguat terlalu kencang, maka itu akan berpotensi membuat nanti justru omset atau pemasukan negara Amerika karena saking mahalnya harganya menjadi tidak kompetitif. Itu hebatnya Powell. Kemudian kalau kita bicara dari euro sendiri, sama sebetulnya euro melakukan kebijakan yang disebut pengurangan stimulus atau tapering waktu di minggu lalu ini nih, di sini nih. Tanggal 16 nanti kalau pound sterling kita bahas di GBP USD ya. Nah ini tanggal 16, 8.30 malam, di sini dilakukan pengurangan stimulus tapering. Nah, bedanya apa? Bedanya begini, kalau Amerika positif akan menaikkan suku bunga tahun 2022, sementara dari ECB belum ada statement positif untuk menaikkan suku bunga. Dan kalau kita bicara deposito, suku bunga dari ECB itu sampai dengan sekarang masih minus. Sama seperti Jepang. Itu bedanya. Sehingga kalau kita bicara fundamental antara euro dengan dolar, jelas masih kuat dolar. Pertanyaannya, kenapa pada saat Kamis dini hari tersebut dirilis data-data dan statement yang hawkish ternyata dolarnya melemah? Ini sebetulnya bahwa stimulus akan berkurang sudah diprediksi oleh market, terbukti dari menurunnya Euro USD, GBP USD secara lumayan kencang. Pada saat ada momen yang memastikan bahwa stimulus itu dikurangi atau tapering itu berlaku, institusi besar melakukan aksi profit taking. Itu yang disebut dengan buy on rumor, sell on fact atau sell on news. Terjadi aksi profit taking. Tetapi menurut saya itu hanya koreksi, artinya dolar tetap akan menguat dengan asumsi penguatannya ini dijaga oleh The Fed supaya tidak terlalu kuat sehingga justru mengganggu stabilitas ekonomi. Oke, cukup jelas fundamental. Sekarang kita masuk ke sentimentalnya. Oh ya, sebelumnya saya informasikan dulu bahwa hari Senin malam, itu ada di running text ini ya, hari Senin malam, itu akan ada webinar di Zoom, dan Anda tidak perlu registrasi, hanya mengisi ID-nya dan password-nya ini, tidak perlu registrasi, mengenai bisnis trading online yang faktanya memang nggak ada matinya, apalagi di tengah-tengah krisis ekonomi akibat COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Nah, pertanyaannya kita mau trading apa? Di tengah-tengah ada beberapa instrumen investasi seperti saham, atau indeks, atau option sebagai turunan atau derivatifnya dari saham, forex, gold, atau cryptocurrency. Kemudian caranya sejauh ini kita masih manual atau menggunakan robot atau expert advisor. Mengenai robot sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan Anda klik I dengan bulatan kecil di atas, itu mengenai robot. Mengenai cryptocurrency juga saya sudah siapkan di atas, itu semua dalam bentuk playlist. Sekali lagi, hari Senin tanggal 20 Desember jam 7, bersama dengan saya tentunya, dan ini baik sekali buat Anda yang pemula atau juga mungkin yang sudah paham tentang trading. Paling tidak menambah wawasan untuk pemula, ini penting supaya kita jangan terjebak hanya sekedar ikut-ikutan akibat krisis ekonomi yang terjadi karena COVID tanpa mempelajari dengan lebih baik. Kalau kita bicara COT sebagai bagian dari analisa sentimental, kepemilikan institusi besar akan USD masih dominan long, cuma ini berkurang 5%, ini cukup besar. Tetapi berkurang 5%-nya ini bukan dia membeli euro, karena kepemilikan long dari euro sendiri juga turun 1% setelah dari mulai tanggal 23 November, komposisinya berubah tadinya dari 50-50 menjadi lebih banyak short-nya. Nah ini, lebih banyak short-nya, jadi sama 52%. Sehingga
Kalau kita bandingkan sehingga menjadi sebuah pair antara euro USD, euro dan USD menjadi euro USD, maka jelas bahwa euro USD itu masih bearish atau USD-nya masih menang. 2-0 dari segi fundamental, dari segi sentimental. Jangan lupa ya, yang namanya tren itu bukan garis lurus. Artinya kalau dia downtrend atau bearish atau drop, tiga kata ini sebetulnya sama artinya, dia pasti akan ada koreksi-koreksi. Lanjut kita ke teknikalnya dengan membuka trading view. DXY sendiri di closing weekly itu menembus resisten Fibonacci extension atau expansion yang saya tarik dari sini ke sini dan ke sini. Ini sudah breakout 100%. Kemudian juga kalau kita tarik di wave terakhir dari kiri ke kanan, ini sudah breakout minggu ini juga di level 50%. Sehingga potensi kenaikannya masih ada walaupun terbatas karena dia menghadapi resisten kuat di sini. Resisten kuat di sini saya ambil dari high di sini, kemudian high di sini, kemudian dari beberapa kombinasi low di sini. Dan di sini juga ada Fibonacci 61,8%. Jadi masih ada ruang kira-kira dari sini ke sini sebelum dia mengalami hambatan yang keras. Bagaimana dengan euro USD-nya sendiri? Seperti biasa akan bertolak belakang. Kalau di dollar index Anda lihat candle-nya bullish banget, ini bullish engulfing. Sementara di weekly-nya euro USD ini bearish engulfing. Kira-kira seperti ini. Dan kalau kita lihat Fibonacci di wave terakhir ini, kebalikannya, dia di breakout ke bawah, dan ini sudah golden level nih, 61,8%-nya. Jadi, cocok dengan dolar indeksnya sendiri, kemungkinan turunnya itu masih besar. Langsung saja kita tajam ke H4 untuk membuat trading plan-nya, supaya untuk menghemat waktu. Saya melihat di sini ada area sell, ya. Minggu lalu kan saya tidak memberikan analisa mingguan, tetapi minggu sebelumnya saya memberikan analisa mingguan seperti ini, dan ini sebetulnya area sell ini tersentuh di minggu lalu. Di 2 minggu sebelumnya saya tidak memberikan analisa mingguan ya, karena shock opening coffee shop. Nah jadi, kalau kita perhatikan lagi, Euro USD itu masih berkutat di area sini dan area sini. Sehingga kalau misalkan naik, maka Anda bisa tunggu sell-nya di sini. Ya. Dan kalau sell saya mungkin akan lebih ke pending order. Nah ini. Sementara kalau dia hari Senin turun, maka Anda perhatikan karena di sini ada potensi 1, 2, dan kalau ini bounce, apalagi di sini ada semacam trendline, maka berpotensi membentuk pattern triple bottom. Jadi perhatikan saja, gitu. Nah, kemudian kalau Anda mau nge-buy, silakan saja. Ini masih terhitung koreksi, oleh karena itu FLTP-nya 1:1 saja, nggak usah berharap 1:2 atau 1:3, di mana 2 atau 3-nya itu TP ya. Dan kalau memang ini turun dan Anda ingin lebih aman, konservatif, lebih baik tunggu breakout ini. Jadi tunggu breakout ini di H4, misalkan ada closing candle di sini, kemudian dia naik, baru yang dikatakan sebagai SBR, support become resistant ini, Anda jadikan area untuk melakukan aksi sell. Jadi bisa 2 rencana untuk sell-nya, di atas sell limit di sini, di bawah tunggu breakout ini. Kemudian kalau Anda mau memanfaatkan koreksi, silakan saja konfirmasinya jangan sampai terjadi breakout low yang ini nih.
Karena kalau terjadi breakout low yang ini sehingga gagal triple bottom, maka dia berpotensi untuk breakout ini. Karena kalau Anda perhatikan, di sini pada saat turun, ini terjadi yang disebut dengan double bottom, artinya ini tidak terbreakout ke bawah. Kalau ini terbreakout ke bawah, besar kemungkinan dia akan membreakout ini juga. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa ikuti selanjutnya saya akan berbagi video mengenai gold. Dan sampai ketemu hari Senin dalam seminar bisnis trading online dengan materi bahwa trading online itu memang prospektif, tetapi di instrumen apa dan bagaimana soal trading manual dengan robot. Di Zoom jam 7 malam hari Senin. ID-nya ada di situ, di flyer, kemudian juga password-nya ada. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.